Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel ini untuk bacaan zodiak by Vedic Astrology, bacaan general untuk zodiak Taurus Ascendant atau Sun, periode 12-30 April 2022. Taurus, di tanggal 12 April jam 12.47 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta, Rahu dan Ketu akan transit. Sebelum jam 12.47, Ketu masih berada di Scorpio houses ke-7 Taurus, dan Rahu masih berada di Taurus, berada di ascendant Taurus sendiri. Setelah 12.47 waktu Indonesia bagian Barat, Ketu sudah berada di houses ke-6 Taurus dengan zodiak Libra, Rahu sudah berada di zodiak Aries, houses ke-12 Taurus. Rahu dan Ketu akan menetap di houses masing-masing sampai ke 1 tahun ke depan. Full Moon akan terjadi di Libra tanggal 18 April 2022. Di houses ke-12 Taurus ada Uranus yang masih menetap sepanjang tahun 2022 dan ada Merkuri. Namun Merkuri ini nantinya akan transit ke houses pertama Taurus, di ascendant Taurus, di tanggal 25 April jam 1.34 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta. Sun masih berada di Pisces sebelum tanggal 20 April. Di 20 April jam 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta, Sun akan menyoroti Aries. Di houses ke-10 Taurus ada Venus, Mars, Jupiter, dan Neptunus dengan zodiak Aquarius. Di tanggal 13 April pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta, Jupiter akan transit ke houses ke-11 Taurus dengan zodiak Pisces. Selama 12 tahun ke depan Jupiter akan menetap di Pisces. Namun nantinya akan ada update untuk kapan Jupiter retrograde yang kemungkinan akan mundur lagi ke Aquarius. Kemudian di tanggal 20 April pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta, Neptunus juga akan transit ke Pisces, yaitu zodiak 11 Taurus. Venus di tanggal 27 April pukul 19.36 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta akan juga transit ke Pisces di houses ke-11 Taurus. Dengan masuknya Jupiter dan Neptunus di houses ke-11 Taurus, maka Jupiter dan Neptunus akan conjunction. Banyak banget peristiwa penting yang terjadi tanggal 12 sampai 30 April 2022 ini, Taurus. Jadi disimak video ini dari awal sampai akhir agar mengetahui apa yang dihadapi Taurus dan hal-hal apa yang akan didapatkan oleh Taurus. Di tanggal 13 sampai 20 April, Taurus berfokus pada keahlian dan pengalamannya. Karena Venus, Mars, Jupiter, dan Neptunus masih berada di houses ke-10 Taurus dengan zodiak Aquarius. Taurus akan merasa sangat ahli di bidang pekerjaan, karir, profesi yang sedang dijalani oleh Taurus. Taurus merasa perlu meningkatkan kehormatannya dan juga harga dirinya. Dan harga diri serta kehormatan sangat sensitif di mata Taurus. Sehingga Taurus akan mempertahankan harga diri dan kehormatannya di bidang bisnis, karir, profesinya. Saturnus dan Pluto berada di houses ke-9 Taurus dengan zodiak Capricorn. Dan Saturnus akan transit ke houses ke-10 Taurus di tanggal 29 April pukul 11.26 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta. Dan Saturnus akan menetap di houses ke-10 Taurus 12 tahun ke depan. Namun pastinya akan ada retrograde, yaitu mundur kembali Saturnus nantinya ke Capricorn. Nanti akan saya update kapan retrograde-nya Saturnus. Jadi disimak terus video-video di channel ini. Mars akan tetap tinggal di houses ke-10 Taurus bersama Aquarius. Ini artinya energi utama Taurus adalah Mars. Mars menguasai Taurus di aspek profesi, karir, jabatan, dan pekerjaan, serta harga diri dan kehormatan. Mars akan membuat Taurus memiliki semangat, keahlian, kepercayaan diri, keyakinan, berani untuk menghadapi apapun resiko yang berada di bidang profesi, karir, dan pekerjaannya. Namun, saat Saturnus bersama dengan Mars, yaitu setelah tanggal 29 April 2022 ini, Saturnus dan Mars tidak akur dan berada di Aquarius. Hati-hati terhadap emosional Taurus. Hati-hati terhadap ego, kepercayaan diri yang terlalu berlebihan, karena Saturnus ini adalah kedisiplinan dan juga hukuman serta pelajaran penting. Taurus akan berhadapan dengan figur otoritas atau seorang pemimpin, dan Taurus harus melemahkan egonya
ketika berhadapan dengan pemimpin untuk mendapatkan keuntungan ataupun tujuan-tujuan Taurus. Selama Pluto yang berada di Capricorn, terjadi perubahan keyakinan terhadap diri Taurus. Apakah ini keyakinan spiritualitas ataupun keyakinan religius dari Taurus? Lebih ingin mencari tahu hal-hal yang terkait dengan spiritualitas dan religius, mendekati hal-hal yang ada kaitannya dengan supranatural, mistik, ataupun ilmu metafisik. Ketika Saturnus meninggalkan houses ke-9 Taurus, maka Pluto akan lebih mendominasi aspek spiritualitas Taurus. Dengan pengaruh Neptunus yang sudah berada di houses ke-11 Taurus, hati-hati terhadap teman yang ingin memanfaatkan keuntungan dari Taurus, atau tipuan yang terkait dengan spiritual, supranatural, dan metafisik. Misalnya Taurus berhadapan dengan seorang paranormal, atau Taurus terkait dengan seseorang yang ngomongnya ahli akan membantu, tetapi ini bisa saja hanya tipu daya atau halusinasi. Taurus juga harus meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan rayuan, bujukan yang sifatnya halusinasi atau kebohongan. Selama Ketu berada di houses ke-6 Taurus, Taurus akan lebih banyak bekerja di balik layar, work from home atau WFH, remote working, dan trading. Ini akan lebih menguntungkan bagi Taurus, karena Taurus diarahkan untuk bekerja tidak muncul ke sosial. Apalagi dengan bergesernya Venus, Jupiter, dan Neptunus dari houses ke-10 Taurus. Untuk keuangan, Taurus akan mendapatkan keuntungan yang jelas dengan bergabungnya Venus, Neptunus, dan Jupiter di houses ke-11 Taurus. Serta ada conjunction Jupiter dan Neptunus sekitar 12 April sampai 21 April. Hati-hati terhadap orang-orang yang ingin meminjam uang Taurus, atau hati-hati dengan bisnis yang sifatnya trading Taurus, karena kamu bisa mendapatkan kerugian. Seharusnya kamu bisa mendapatkan keuntungan, tetapi dengan adanya Neptunus di houses ke-11 kamu, ini tidak menguntungkan. Namun kalau Taurus fokus, ini akan bisa menguntungkan. Taurus akan cenderung mendapatkan rezeki yang tidak terduga atau tidak diketahui asalnya. Bisa saja mendapatkan warisan dari orang tua atau pemberian dari orang lain. Pendapatan yang tidak terduga. Merkuri berada di houses ke-12 Taurus dan akan transit ke houses pertama, yaitu ascendant Taurus sendiri. Maka Taurus akan lebih sering mengkomunikasikan tentang kepentingan dirinya, tentang karakternya. Lebih suka membicarakan tentang hal-hal yang ada kaitan dengan dirinya dan kebutuhannya. Ada juga, Taurus akan terkait dengan pengurusan dokumen diri, misalnya perpanjang SIM, KTP. Taurus juga akan melibatkan diri dalam perjanjian atau kerjasama atau kesepakatan-kesepakatan bisnis. Sun yang menyoroti Pisces, sebelum tanggal 20 April, Sun yang menyoroti houses ke-11 Taurus yaitu Pisces, ini akan membawa Taurus ke arah diplomasi. Mungkin ada seseorang yang meminta Taurus untuk berpidato di hadapan umum. Taurus akan dibawa ke podium dan dilihat oleh orang ramai. Ribuan atau ratusan pasang mata akan memandang Taurus. Venus yang berada di houses ke-11 Taurus akan membawa Taurus ke arah pelunasan hutang atau pemenuhan janji. Jadi sebelum tanggal 12 April, Taurus akan menunda janji. Taurus akan menyampaikan bahwa akan melunasi hutang atau akan memenuhi janjinya sekitar tanggal 12-30 April. Dan janji-janji Taurus itu akan dilaksanakan di tanggal 27 April ke depannya. Taurus juga akan mendapatkan loyalty dari keuntungan bisnisnya, usahanya, pekerjaannya. Taurus juga akan sangat loyal. Venus yang akan membuat Taurus loyal, memberikan hadiah, memberikan uang kepada orang-orang yang Taurus anggap baik atau memberikan banyak kebaikan di dalam kehidupannya. Untuk cinta, dengan adanya Rahu di houses ke-12 dan adanya Uranus, selama Uranus berada di houses ke-12, maka sering terjadi perubahan kehidupan Taurus secara mendadak dan tiba-tiba. Sering terjadi situasi secara tiba-tiba tanpa diduga dalam kehidupan Taurus. Rahu yang berada di houses ke-12 bersama dengan Uranus, Rahu akan di sini selama 1 tahun ke depan Taurus. Maka ini tentang pelepasan. Rahu akan memperkuat dengan sulitnya Taurus melepaskan orang yang dicintai. Seakan tidak merelakan atau belum merestui. Taurus akan sulit merelakan atau mengikhlaskan seseorang pergi dari kehidupannya. Misalnya, jika Taurus memiliki anak dan anak sudah ingin menikah, Taurus mungkin tidak akan merelakan selama 1 tahun ke depan. Atau
Jika Taurus punya anak dan anaknya pengen kuliah di luar negeri, maka Taurus sulit untuk merelakan. Namun, Taurus harus merelakan siapapun yang ingin menjalani takdirnya sendiri dan pergi dari kehidupan Taurus. Rahu akan membuat Taurus semakin gelisah karena ada rasa harus mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Padahal sesuatu itu harus lepas dari Taurus. Hal-hal yang terkait dengan houses ke-12 ini harus dilepas. Tetapi Rahu ini adalah ambisi dan obsesi yang akan mempengaruhi Taurus untuk mempertahankan hal-hal yang harus dilepas. Ada perubahan terkait dokumen pribadi yang juga akan diselesaikan oleh Taurus. Di tanggal 25 April 2022, kemungkinan Taurus akan melakukan perjalanan terkait dengan kepentingan dirinya. Bisa saja ini mengurus dokumen diri, dokumen perusahaan, dokumen perpindahan. Ya, ada juga arah Taurus akan pindah, relokasi tempat kerja atau relokasi kantor, atau pindah rumah, atau pindah tempat tinggal. Dan besertaan dengan itu ada dokumen juga yang harus diselesaikan oleh Taurus. Di periode ini, Karaka berada di Mars dengan degree 16 derajat, 52, dan Sun dengan degree 15 derajat, 12. Mars berada di houses ke-10 Taurus. Sun berada di houses ke-11 Taurus. Jika Taurus ingin mendapatkan harga diri, ingin mendapatkan kehormatan, ingin memiliki karir yang cemerlang, ingin memiliki pekerjaan yang tetap, profesi yang diakui oleh sosial, maka caranya Taurus harus mengikuti perubahan. Mungkin itu harus pindah. Ketika Taurus merasa kenapa harus pindah kerja, sesungguhnya perpindahan ini untuk penetapan dan kebaikan Taurus dalam jangka panjang ke depan. Jadi Taurus harus mengikuti perubahan ini untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Untuk keuangan, Taurus jelas melihat keuntungan investasinya, uang dalam jumlah yang besar, sehingga bisa untuk melunasi janji atau hutang, atau melunasi cicilan. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Thank you for watching. Bye.